Hai Honda Ismi di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih? Dijawab dong, gimana kabarnya? Semoga kamu selalu sehat ya. Saya Anissa yang akan menemani Jumat sore kamu live di Instagram TV Honda Ismi kali ini. Di episode kali ini, temanya adalah Let's get to know more about our new cars. Jadi, kita akan membahas lebih detail mengenai 3 mobil terbaru dari Honda yang baru aja kemarin diluncurkan. Selain itu, kami akan bagi-bagi hadiah uang elektronik sebesar Rp150.000 untuk 3 orang yang terpilih. Nah, sekarang ayo semuanya kumpul, kencengin volume handphone kalian, pastikan kamu dengerin kuis untuk hari ini seperti biasa. Honda TV ID akan bagi-bagi hadiah buat kamu semua. Cara ikutannya gampang banget, kalian cukup follow Instagram Honda Ismi dan subscribe YouTube Honda Ismi. Terus kalian jawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. Sekali lagi ya, caranya gampang banget. Kalian cukup follow Instagram Honda Ismi dan kalian bisa subscribe YouTube Honda Ismi. Terus jawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. 3 orang yang memenuhi syarat masing-masing akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp150.000. Oke, sekarang pertanyaannya adalah sebutkan nama teknologi keselamatan terbaru yang ada di New Honda CR-V dan New Honda Odyssey. Untuk cari tahu, oke, pertanyaannya sebutkan nama teknologi keselamatan terbaru yang ada di New Honda CR-V dan New Honda Odyssey. Untuk cari tahu jawabannya, kalian wajib nonton talk show ini sampai akhir, atau kalian bisa cek website Honda. 3 orang pemenang akan saya umumkan di akhir acara, so pastiin kalian tetap nonton Honda TV ID sampai selesai. Oke, sambil nunggu jawaban dari teman-teman, kita bakal ngobrol dengan tamu spesial hari ini. Kita bakal ngebahas lebih detail apa aja sih perubahan dan juga keunggulan dari 3 produk terbaru Honda, yaitu kemarin yang baru diluncurkan New Honda Brio RS Urbanite, dan ada New Honda CR-V dan juga New Honda Odyssey. Yuk langsung aja kita sapa Bapak Ferdianto Budiono sebagai Product Planning Manager PT Honda Prospect Motor. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Ferdi. Oke Pak, apa kabarnya nih Pak Ferdi? Sehat banget Pak. Oke Pak Ferdi, jadi gini, di sini jujur aku sama teman-teman Honda Ismi penasaran banget mengenai model terbaru yang diluncurkan Honda kemarin Pak. Oke, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit mengenai keunggulan dari mobil terbaru Honda. Ya, yang pertama, saya mau tanya, salah satu produk yang diluncurkan kemarin adalah Brio RS Urbanite. Salah satu produk terlaris Honda yang kini tampil lebih sporty. Nah, kenapa sih Pak Honda meluncurkan versi Brio RS Urbanite? Silakan Pak Ferdi. Mbak Anissa, mungkin ketika kita bicara tentang Brio, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih nih sama semua pencinta Honda, khususnya pemilik Honda Brio ya. Ya. Karena tanpa kepercayaan dari teman-teman semua, tentunya Brio tidak bisa mencapai Car of the Year di tahun 2020. Dan itu benar-benar sesuatu yang membanggakan buat kita semua gitu, apalagi buat kami dari tim product planningnya Brio di sini. Nah, di sisi lain juga kita percaya bahwa pencapaian yang baik ini harus kita jaga. Jadi
just because kita sudah menang, kita sudah menjadi mobil yang terbaik, kita nggak bisa tinggal diam gitu. Oleh karena itu, itulah kita decided untuk meluncurkan Brio RS Urbanite ini. Dengan meluncurkan Urbanite ini, tentunya kita dapat menciptakan hype, menciptakan keseruan, keceriaan buat para pencinta Brio gitu. Jadi intinya sih there must be something new and exciting for Brio. Itu adalah apa yang akan kita lakukan ya untuk Brio. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ya. Eh, jadi Brio RS Urban Night ini sebenarnya dirancang em, untuk kaum urban, betul ya Pak ya? Ya, kaum urban. Sebenarnya nama urbanite sendiri kan berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah kehidupan perkotaan atau city lifestyle gitu ya. Jadi kenapa kita namakan urbanite? Tentunya karena kita ingin selalu menjadi trendsetter dengan Brio. Kita selalu ingin menjadi sesuatu yang hype di kalangan anak muda, millennials gitu, first jobbers atau anak-anak kuliahan gitu. Jadi saya rasa apa yang kita luncurkan sesuai ya dengan target market yang kita ingin raih. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak Ferdi apa aja yang baru dari Ya, nah, tolong dijelaskan ya, apa aja yang baru dari New Honda CR-V, Pak? ya. Mbak Nisa kalau bicara CR-V ya, pertama ini tuh salah satu line up Honda favorit saya pribadi. Saya mau cerita sedikit gitu ya. Saya dan keluarga tuh bisa dibilang agak kampungan nih Mbak kalau naik mobil terutama jarak jauh. Kenapa? Karena kita cenderung suka merasa mual gitu kalau kalau berkendara jarak jauh dan apalagi dengan goncangan-goncangan gitu. Kita coba naik CR-V. Saya, istri saya, anak saya dan kita jalan dari Jakarta ke Palembang. Dan pada saat itu kita merasa sangat nyaman gitu, tidak ada tuh mual atau mabok darat gitu ya. Jadi benar-benar merasa nyaman dan mantap di bawahnya gitu untuk CR-V ini. Ini salah satu yang saya sangat banggakan dari CR-V. Nah, Oke. selain itu juga ada hal yang menurut saya sudah ada di CR-V saat cukup lama, tapi belum banyak orang tahu. Yaitu adalah salah satu kelebihannya itu di CR-V itu pintunya, terutama pintu bagian tengah, passenger di bagian kedua gitu ya, itu membukanya itu hampir 90 derajat gitu. Jadi nggak banyak mobil yang pintunya bisa membuka sampai almost 90 degree gitu. Oh, Sangat membantu karena sangat convenient gitu ya bagi orang yang mau masuk ke dalam mobil maupun bawa barang gitu. Jadinya uh, dua hal itu yang menyebabkan kenapa saya sangat suka sama CR-V. Nah, untuk CR-V MMC sendiri sebenarnya banyak fitur baru nih yang kita hadirkan di sini. Mungkin untuk detailnya nanti teman-teman bisa browse atau research sendiri ya. Cuma intinya CR-V yang kali ini itu lebih safety dan lebih premium. Itu menurut saya dua keyword atau kunci dari CR-V MMC ini. Untuk safety-nya sendiri, for sure ya, kita udah lengkapi dengan Honda Sensing seperti yang kemarin sudah kita sampaikan pada saat launching. Dan untuk fitur-fitur premium dari CR-V MMC ini juga dilengkapi dengan hands-free power tailgate. Itu jadi hands-free power tailgate itu kita bisa membuka pintu bagasi tanpa harus kita sentuh dengan tangan gitu. Jadi dengan ayuhan kaki, maka ada sensor di bawahnya itu, maka bagasi bisa terbuka dengan sendirinya. oh, Lalu sequential turn light. Nah, sequential turn light itu adalah lampu sen ibaratnya. Lampu sen pada bagian mobil, terutama bagian depan, itu sekarang ketika dia dinyalakan, itu akan nyala secara sequential gitu ya. Jadi seperti mobil-mobil premium yang sekarang. Lalu remote engine starter, jadi kita bisa menyalakan mobil dari jarak jauh, dan ketika mobil itu dinyalakan, maka AC di dalam mobil pun secara otomatis bisa nyala sendiri, mendinginkan kabin yang ada di dalam.
Lalu rain sensor, jadi kalau hujan itu wiper bisa nyala sendiri, smartphone connection juga sudah disiapkan di situ. Jadi menurut saya poinnya cobalah di test drive gitu ya bagi teman-teman yang ingin membeli CR-V atau mencari SUV, datanglah dulu ke dealer, coba dulu sendiri rasakan, karena kalau enggak saya cuma bicara gini kayak tukang obat kesannya nih, kayak Iya. jualan tapi teori Jadi, doang. jadi Coba aja serba otomatis ya, Pak. ya rasakan sendiri gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, sekarang Pak, terkait tadi kan Pak Ferry bilang nih kalau di Honda CR-V ini telah dilengkapi Honda Sensing, betul ya Pak? Ya, betul. Nah, bisa dijelasin nggak Pak, kira-kira tuh Honda Sensing fitur yang seperti apa dan bagaimana cara kerjanya? Oke. Um, Honda Sensing itu simpelnya itu adalah seperti panca indera. Panca indera pada manusia, Honda Sensing itu adalah panca indera pada mobil atau di Honda gitu ya. Nah, fungsinya itu adalah menciptakan sinergi yang baik antara manusia dan mesin. Jadi dengan adanya Honda Sensing dapat mengurangi terjadi resiko kecelakaan, gitu Mbak. Nah, di kebanyakan mobil biasanya tuh fitur safety atau fitur keamanan itu hanya tersedia passive safety namanya. Passive safety itu adalah fitur safety atau fitur keamanan yang hanya berfungsi ketika kecelakaan sudah terjadi. Jadi contohnya seat belt ataupun airbag gitu ya. Itu yang sudah ada di kebanyakan mobil. Nah, Honda Sensing itu termasuk dalam kategori active safety. Jadi ketika Honda Sensing ada, itu dapat berfungsi secara aktif mengurangi adanya potensi kecelakaan. Jadi sebelum kecelakaan terjadi, maka Honda Sensing itu dapat bekerja gitu. Nah, panca inderanya itu sendiri untuk CR-V ini ada 4, Mbak. Jadi ada nama-namanya sendiri gitu ya, ada yang CNBS, LKAS dan sebagainya. Cuman intinya untuk gampangnya 4 panca indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, ketika Honda Sensing itu diaktifkan, maka ada fitur yang bisa memberikan sinyal kepada pengemudi yang dapat melakukan pengereman mendadak secara otomatis ketika mobil akan menabrak objek di depan. Jadi kalau berkendara, kebetulan orangnya meleng gitu ya, atau ada distraction gitu, tidak melihat objek di depan, maka mobilnya akan memberikan notifikasi suara gitu. Tapi kalau notifikasi tidak didengar juga, maka dia akan melakukan pengereman mendadak agar tidak nabrak mobil depannya. Itu satu. Terus yang kedua, ada fitur juga yang bisa menjaga si mobil ini selalu berada dalam garis marka jalan. Jadi nyetirnya nggak kemana-mana, marka jalan sudah ada, ya alangkah baiknya kita berkendara sesuai di dalam marka jalan itu. Nah, fitur ini menjaga mobil selalu di dalam. Jadi ketika mobil ini mencoba lari keluar dari marka jalan atau garis yang putus-putus, maka nanti ada notifikasi lagi, seperti suara ataupun setirnya nanti bisa vibrate gitu, bisa bergetar. Lalu juga ada fitur yang bisa membelokkan setir secara otomatis, tapi perlahan-lahan ketika mobil keluar dari jalur. Jadi misalnya kalau di tol, terus kita nyetir, kita ngantuk, lama-lama kita drifting ke bahu jalan gitu ya, dan mulai melindas garis yang solid nih, bukan putus-putus, maka si Honda Sensing itu bisa memberikan deteksi bahwa ini mobil sudah keluar jalur nih. Maka si setirnya itu akan otomatis menggerakkan si mobil itu kembali ke jalur yang seharusnya gitu, secara otomatis dan tentunya perlahan-lahan gitu. Dan ya itu menurut saya fitur-fitur yang sangat membantu ya bagi para pengendara. Oh ya, dan satu lagi tadi ada 4, saya lupa. Fitur yang keempat itu adalah fitur yang dapat membuat kita menjaga jarak secara konsisten sama mobil yang ada di depan gitu. Jadi kalau kita berkendara, di depan ada mobil kita, ada mobil yang lain, kita bisa jaga jarak sesuai dengan jarak yang kita inginkan. Mau jaraknya 10 meter, 5 meter, terserah kita gitu. Lalu kita set, jadi sampai kapanpun kita menjaga jarak yang sama dengan mobil yang di depan. Kalau mobilnya berhenti atau mobilnya mengurangi kecepatan, maka mobil kita pun bisa mengurangi kecepatan sesuai dengan yang di depan. Gitu. Nah, jadi itu 4 fitur yang menurut saya sangat
bagus dalam melindungi kita untuk mengurangi resiko kecelakaan untuk para pencinta Honda khususnya di CR-V ini ya, gitu Mbak. Oke, jadi dengan 4 fitur ini canggih banget ya Pak. Rasanya jadi lebih nyaman dan aman juga di jalan. Oke, selanjutnya Pak, saya mau menanyakan tentang New Honda Odyssey nih Pak. Nah ini nih, kira-kira apa lagi nih Pak yang terbaru dari New Honda Odyssey ini Pak? Silakan. Ya, Odyssey ini masuk ke dalam segmen premium MPV ya Mbak Nisa ya. Jadi tentunya selain Honda Sensing tersedia di mobil ini juga premium fitur lainnya seperti hands-free power tailgate yang tadi saya jelaskan, lalu sequential turn light itu yang lampu sennya juga sudah sekarang sudah dalam bentuk sequential bagian depan dan belakang. Lalu secara tampilan eksterior juga berubah cukup signifikan ya menurut saya, walaupun ini MMC baik dari tampak depan maupun tampak belakang juga berubah cukup banyak gitu ya. Nah, mungkin kemarin sudah lihat videonya, sudah lihat launchingnya mungkin teman-teman sekalian, tapi ada satu item juga yang menurut saya menarik di Odyssey ini, yaitu adanya fitur reserve lock. Ya, ini fitur baru yang ada di Odyssey ini. Jadi fitur ini itu basically melakukan penguncian mobil secara otomatis. Sehingga kita nggak perlu lagi tuh nunggu sampai pintu sliding door-nya tertutup baru kita kunci gitu ya. Jadi ketika reserve lock itu kita aktivasi, maka kita bisa langsung keluar setelah turun dari mobil, tutup saja pintunya. Biarkan pintunya sliding dan nanti pada akhirnya mengunci sendiri. Jadi kita nggak harus tungguin, begitu pintunya tutup harus kunci gitu. Nah, ini salah satu yang menurut saya bisa memberikan kemudahan ekstra ya, dan juga safety juga bagi para pengguna Odyssey. Begitu Mbak. Oke. Wah, canggih juga nih ya Pak ya. Sangat membantu sekali nih Pak. Kalau misalnya aku kan orangnya suka pelupa nih. Ini membantu banget sih fitur ini. Oke Pak, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan dari fans-fans Honda atau netizen-netizen Honda nih yang ingin mengetahui lebih lanjut soal produk baru ini. Jadi nanti ada pertanyaan nih Pak dari fans-fans Honda nih Pak. Jadi Bapak Ferdi jawab pertanyaannya ya Pak. Iya. Oke, pertanyaan pertama dari Tengku Visnul. Apakah fitur Honda Sensing bisa dipasang di semua mobil Honda? Bagaimana, Pak Ferdi? Ya, fitur Honda Sensing apakah bisa dipasang di semua mobil Honda? Ya, secara teknis mungkin bisa ya, karena Honda Sensing itu kan miliknya Honda. Jadi ketika kita berkenan tentunya kita bisa. Jadi jawabannya ya bisa gitu. Tapi masalahnya adalah kapan dan model apa. Nah, kita di Honda sendiri kita sudah mempunyai goal untuk Honda Sensing ini. Gitu. Jadi goal kita adalah safety for everyone. Jadi pada akhirnya kita ingin memberikan safety, keamanan untuk semua orang, semua masyarakat, semua pengguna Honda, dan juga akhirnya kita bisa melindungi para pengguna mobil yang lainnya. Nah, untuk mewujudkan safety for everyone, karena Honda Sensing ini terbilang baru di Indonesia, maka ada beberapa fase yang mesti kita lalui gitu. Jadi pertama kita sudah perkenalkan di beberapa mobil premium kita ya, seperti Odyssey, Accord, dan juga sekarang ada di CR-V gitu. Nah, semakin besar antusias masyarakat, semakin banyak para pecinta Honda yang mengetahui value-nya dan semakin banyak diminati, ya tentunya nanti kita akan juga aplikasikan ke mobil-mobil lainnya gitu di line-up Honda kita. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi teman-teman Honda Sensing itu fiturnya bisa dipakai di semua mobil Honda ya. Oke Pak, lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini dari Aklima Mustaqim. Pertanyaannya, di logo Urbanite ada huruf M yang tegas dengan warna kuning. Apakah logo Urbanite terinspirasi dari game Cyberpunk? Katanya gitu Pak. Coba silakan Pak. Ya, saya nggak tahu sih Mbak Anissa Cyberpunk seperti apa, tapi
intinya gini ya, tadi saya sudah sempat jelaskan. Urbanite ini kan sebenarnya kita tujuannya ingin menciptakan hype, sekali lagi, menciptakan keramaian, menciptakan hype, menciptakan sukacita. Karena um, walaupun Brio ini diperuntukkan bagi semua orang, tapi tetap mobil ini target market kita adalah anak-anak muda atau orang-orang berjiwa muda gitu kan. Nah, Urbanite ini kan tadi berasal dari kata city lifestyle. Jadi logo yang kita bikin juga harus mencerminkan itu gitu, mencerminkan keceriaan, vibrant. Ya, mungkin cyberpunk mungkin salah satu dari karakternya sama seperti itu mungkin saja gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan pride bagi orang yang membeli Urbanite ini. Jadi mobil itu bagi kita bukan hanya kendaraan yang hanya membawa kita dari titik A ke titik B atau poin A ke poin B gitu. Tapi dengan Honda kami sangat berharap dengan Brio ini juga dapat menciptakan sebuah kebanggaan. Jadi ketika orang beli mobil Honda ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi itu yang kita inginkan untuk tercipta di benak masing-masing para pencinta Honda gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, masih ada dari Aklima Mustaqim. Kenapa memilih warna kuning sebagai tema Brio Urbanite Pak? Ini ada agak-agak unik nih. Yeah. Sebenarnya Brio Urbanite itu bukan hanya warna kuning saja Mbak Anissa, jadi ada dua, ada warna kuning sama warna orange gitu ya, Phoenix Orange gitu. Jadi ada dua warna yang kita jual basically ya untuk Urbanite ini. Jadi warna Phoenix Orange dan warna kuning. Kenapa dua warna ini ya? Karena dua warna ini adalah warna yang vibrant, warna yang cerah, warna yang identik dengan apa yang kita mau sampaikan gitu. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Pak dari Cepi Honda. Untuk Honda Odyssey, kenapa fitur buka pintu sliding dengan gesturnya dihilangkan? Ya, bukan dihilangkan sih Mbak ya. Jadi sebenarnya setiap negara kan memiliki versi model yang berbeda-beda gitu ya. Okay. Memang kebanyakan sama tapi tidak selalu 100% sama. Jadi ada versi Jepang, versi Indonesia, mungkin versi Thailand, Malaysia. Jadi beda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sendiri gitu. Nah, di Indonesia memang yang hand gesture itu untuk Odyssey tidak ada. Itu memang fitur yang nice to have ya. Tapi sekali lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, Odyssey itu penggunanya kan kebanyakan atau mayoritas pengguna Odyssey adalah orang-orang yang menggunakan supir. Ya, jadi most of the time tentunya ketika ingin masuk ke dalam mobil, antara supirnya membuka pintunya dari bagian driver seat, ataupun kalau bagi yang menggunakan Odyssey itu dengan setir sendiri juga bisa membuka pintunya dengan remote. Jadi di remote itu juga ada fungsi untuk membuka pintu gitu. Jadi it's nice to have, tapi tetap bisa digantikan dengan remote atau opening dari dalam mobil gitu ya. Jadi cukup sama aja sih sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Ferdi. Ya. Sampai jumpa lagi ya Pak. Ya, terima kasih Mbak Anissa ya. Sehat selalu ya. Ya, Bapak juga. Ya. Oke. Dan 2 pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan uang elektronik Rp150.000 dimenangkan oleh akun Instagram Tengku.Fisnul TEUKU.FISNUL dan Cepi Honda CHEPIHONDA. Selamat untuk para pemenang. Semoga info yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh penonton Honda TV ID kali ini ya. Nah, sekarang seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal,
bahwa saya juga akan berbagi informasi menarik seputar program-program penjualan Honda Indonesia, yaitu Sehat Bersama Honda atau Honda Healthy Challenge. Cukup upload cukup upload kegiatan olahraga kalian ke Instagram. Kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan reward untuk pembelian Honda Mobilio, Honda BR-V, Honda HR-V, dan Honda CR-V. Dan informasi lebih lanjut, kalian bisa kunjungi website Honda Indonesia atau hubungi dealer terdekat di kotamu. Oke, udah pada siap belum nih? Karena saya mau bacain 3 pemenang yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Udah siap belum, teman-teman? Oke. Untuk pemenang yang pertama dari @EKIGONDO, Eki Gondo. Oke. Kemudian untuk pemenang yang kedua MUHAMADRAFIWIBOWO Muhammad Rafi Wibowo. Kemudian yang pemenang ketiga ada HYSN.CAREENA atau @hashin.karena. Oh ya, ini kayaknya ketutupan sama kepala saya ini. Ya, ke sebelah sini. Oke, baik. Ya, selamat untuk 3 pemenang yang udah disebutkan tadi. Kirim data diri berupa nama dan nomor handphone ke DM Instagram Hondaisme. Jangan lupa ya. Kemudian, oke, kalau gitu saya Anissa ucapin terima kasih untuk seluruh penonton Honda TV ID sore hari ini. Dan untuk seluruh peserta kuis yang sudah berpartisipasi, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa ikuti terus seluruh media sosial Honda Ismi untuk tahu update informasi seputar produk Honda. Atau kalian bisa kunjungi Trendsetter di website Honda untuk mengetahui informasi lebih lengkap seputar topik tadi. Dan buat kamu yang belum sempat nonton dari awal hingga akhir, kalian bisa kunjungi YouTube channel Honda Ismi karena kami akan upload live hari ini. Oke, sekian Honda TV hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Kalau gitu acara ini saya tutup dengan quote dari Soichiro Honda, yaitu kita dapat meraih masa depan dengan berani bermimpi dan menembus batas. Saya Anissa mohon pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!